Banyak orang merasa hidupnya selalu sial, seakan-akan dunia kompak melawan dirinya. Padahal seringkali kesialan itu bukan datang dari luar, melainkan dari cara kita memandang hidup. Kalau kamu selalu melihat masalah sebagai kutukan, maka setiap hari terasa seperti bencana. Tetapi kalau kamu mau mengubah perspektif, kesialan bisa jadi pelajaran dan pelajaran itu bisa mengubah nasib. Jadi sial atau tidak sial itu seringkali lahir dari cara berpikir, bukan dari nasib buta. Orang yang merasa sial biasanya lupa bersyukur. Kita hanya menghitung apa yang hilang, bukan apa yang tersisa. Bayangkan, kamu jatuh dari sepeda motor rusak parah, lalu kamu bilang, gue sial banget. Tapi kalau kamu mau lihat sisi lain, nyawamu masih ada, tubuhmu masih bisa bergerak. Bukankah itu bentuk keberuntungan yang lebih besar? Kesialan adalah pilihan narasi, mau fokus pada luka atau pada kesempatan untuk bangkit. Kesialan juga sering lahir dari kebiasaan buruk yang kita ulang terus. Terlambat bangun, malas berusaha, gampang menyerah, lalu menyalahkan takdir. Hidup itu sederhana. Kalau kita menanam benih jelek, jangan harap panen bagus. Jadi bukan nasib yang membuatmu sial, tapi kebiasaanmu sendiri yang diam-diam menarik kesialan itu. Inilah hukum sebab akibat yang sering dilupakan orang. Banyak orang merasa sial karena selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saat melihat orang lain sukses, ia merasa hidupnya gagal. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing. Kesialan sejati bukan saat kamu gagal mencapai target, melainkan saat kamu berhenti berusaha hanya karena merasa tertinggal. Membandingkan diri hanya akan membuatmu frustrasi, dan frustrasi itu yang melahirkan rasa sial berkepanjangan. Orang yang merasa sial juga seringkali terlalu fokus pada hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, macet di jalan, gagal janjian, atau hujan tiba-tiba turun. Ia lupa bahwa semua itu bagian dari kehidupan. Kalau kamu gampang meledak hanya karena hal kecil, wajar kalau hidup terasa sial. Kesabaran dalam hal kecil adalah kunci agar hidup terasa lapang. Tanpa kesabaran, setiap hari akan terasa berat, meski masalahnya sepele. Kesialan juga lahir dari pikiran negatif yang tidak pernah disaring. Kalau kamu setiap hari menanam kata-kata gue sial, gue nggak bisa, gue gagal, maka otakmu akan percaya bahwa itu kenyataan. Energi negatif akan menarik pengalaman negatif. Abdurrahman bin Auf pun dulu bisa merasa sial saat hijrah dengan tangan kosong. Tapi ia memilih optimis, dan optimisme itu yang menarik rezeki. Jadi sial atau tidak sial sebenarnya lahir dari apa yang kamu tanam di pikiranmu. Ada juga orang yang merasa sial karena selalu ingin hasil instan. Begitu gagal sekali, langsung merasa hidupnya hancur. Padahal, kegagalan kecil adalah bagian dari perjalanan. Kalau semua bisa instan, dunia ini tidak akan adil. Justru proses panjang itu yang membentuk mental. Orang yang tidak tahan dengan proses selalu merasa sial. Sementara orang yang sabar dengan proses akhirnya merasakan keberuntungan sejati. Kesialan seringkali lahir dari ketidakmampuan menerima diri. Kamu merasa sial karena tidak setampan orang lain, tidak sekaya tetangga, atau tidak sepintar temanmu? Padahal, kesialan terbesar bukanlah kekurangan itu, tapi kebencianmu terhadap diri sendiri. Orang yang berdamai dengan dirinya akan lebih mudah bersyukur, dan orang yang bersyukur akan lebih jarang merasa sial. Jadi, berdamai dengan diri adalah pintu menuju keberuntungan. Orang yang selalu merasa sial biasanya lupa untuk bergerak. Ia terjebak dalam zona mengeluh, tanpa sadar bahwa keberuntungan datang pada mereka yang berusaha. Sial bukan karena hidup tidak berpihak, tapi karena kamu tidak pernah menjemput peluang. Hidup itu seperti pasar. Kalau kamu diam saja, kamu tidak akan pernah dapat apa-apa. Abdurrahman bin Auf membuktikan, yang penting adalah langkah pertama. Bukan menunggu keberuntungan jatuh dari langit. Akhirnya, kenapa kamu selalu sial? Karena kamu terlalu sibuk menyebut dirimu sial, sampai lupa bahwa hidup bisa diubah. Kesialan itu seperti bayangan, semakin kamu menatapnya, semakin besar ia terasa. Tapi begitu kamu berbalik arah, kamu akan melihat cahaya. Hidup ini tidak dirancang untuk membuatmu sengsara. Justru kesialan adalah kode alam bahwa sudah waktunya kamu berubah. Jadi berhentilah menyalahkan nasib, dan mulailah menulis ulang ceritamu sendiri. Orang yang selalu merasa sial seringkali bukan korban keadaan, tapi korban dari dirinya sendiri. Ia suka memelihara drama, seakan-akan dunia berhutang kebahagiaan padanya. Padahal dunia tidak peduli. Kalau kamu jatuh, dunia tetap berputar. Kalau kamu bangkrut, pasar tetap buka. Kesialan itu jadi permanen justru karena kamu memilih duduk di sana, mengutuki nasib, alih-alih bangkit dan bergerak. Ironisnya, yang paling banyak teriak sial biasanya adalah mereka yang paling malas memperbaiki diri. Kesialan juga lahir dari ego yang tidak pernah mau belajar. Saat gagal, kamu tidak tanya apa yang bisa gue perbaiki, tapi malah menyalahkan cuaca, pemerintah, bahkan Tuhan.
Padahal, orang yang bijak selalu melihat kegagalan sebagai cermin, bukan sebagai palu hukuman. Kalau setiap kali jatuh kamu sibuk mencari kambing hitam, jangan heran kalau hidupmu penuh kesialan. Karena yang kamu lawan bukan dunia, tapi bayanganmu sendiri. Banyak orang merasa sial karena ingin jalan pintas menuju sukses. Ia mengira keberuntungan itu jatuh dari langit, padahal rezeki selalu datang lewat proses. Saat jalan pintas itu macet, ia langsung menuduh nasib. Padahal siapa suruh cari jalan mudah? Abdurrahman bin Auf dulu pun tidak tiba-tiba kaya. Ia berdagang dari nol dengan penuh kesabaran. Kalau kamu mau cepat kaya tapi malas usaha, ya wajar hidupmu seperti lotre gagal. Kesialan juga menempel pada orang yang tidak tahu caranya menghargai waktu. Ia habiskan hari dengan rebahan, scroll media sosial, menonton drama. Lalu ketika malam tiba ia berkata, hidup gue sial, nggak ada perubahan. Padahal waktu 24 jam itu sama untuk semua orang. Bedanya, ada yang menggunakannya untuk menanam, ada yang menggunakannya untuk membuang. Kalau kamu buang waktumu, jangan salahkan dunia kalau kamu menuai kekosongan. Ironinya, orang yang merasa paling sial justru sering iri dengan mereka yang berjuang keras. Mereka bilang, dia hoki aja. Padahal yang disebut hoki itu adalah akumulasi kerja keras yang tidak pernah kamu lihat. Kamu hanya melihat hasil, tapi tidak pernah melihat proses panjang di baliknya. Jadi sebenarnya yang kamu sebut sial hanyalah rasa malasmu yang ditutupi dengan alasan. Itu bukan kesialan, itu konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kesialan juga tumbuh dari pikiran kerdil yang selalu mengharapkan hasil besar dengan modal kecil. Kamu ingin rezeki deras, tapi memberi sedekah saja hitung-hitungan. Kamu ingin cinta sejati, tapi hatimu penuh racun dan ego. Kamu ingin sukses, tapi takut berinvestasi pada diri sendiri. Pikiran seperti itu hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran sial. Ingin banyak, memberi sedikit, lalu menuduh dunia tidak adil. Ada juga orang yang merasa sial karena lingkungannya penuh racun. Temannya tukang mengeluh, keluarganya tidak mendukung, komunitasnya malas berusaha. Lalu ia pun ikut terseret dalam energi negatif itu. Kalau kamu tidak berani memilih lingkungan yang sehat, jangan heran kalau sial menempel terus. Lingkungan adalah cermin. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang malas, maka kesialan akan terasa wajar. Kalau kamu dekat dengan orang yang bermental pejuang, energi mereka bisa mengangkatmu. Kesialan juga sering jadi topeng untuk menghindar dari tanggung jawab. Daripada mengakui kesalahan, lebih gampang bilang, gue lagi sial. Padahal mengakui kesalahan itu pintu menuju perubahan. Semakin sering kamu menutupi kelemahan dengan alasan sial, semakin lama kamu terjebak dalam kubangan yang sama. Seperti orang yang jatuh ke lubang, lalu menyalahkan lubangnya, bukan langkah kakinya. Lucunya, kesialan itu bisa jadi candu. Ada orang yang menikmati perannya sebagai korban. Ia suka diperhatikan, suka dikasihani, suka jadi pusat simpati. Tapi, hidup seperti itu hanya akan menuaimu rasa kasihan, bukan rasa hormat. Dunia tidak akan mengangkatmu keluar dari kesialan hanya karena kamu pandai meratap. Dunia hanya akan menghargai mereka yang berani merangkak, berdiri dan berlari lagi. Jadi kalau kamu selalu merasa sial, mungkin itu tanda bahwa hidupmu butuh restart. Bukan restart pada nasib, tapi restart pada sikap. Kesialan hanyalah alarm. Hei bangunlah, ada yang salah dengan cara hidupmu. Kalau kamu terus mematikan alarm itu, kamu akan terjebak di titik yang sama selamanya. Tapi kalau kamu mau mendengar, lalu bergerak, mungkin kamu akan sadar. Kesialan hanyalah ilusi, dan keberuntungan selalu tersedia bagi mereka yang berani mengubah arah. Kesialan seringkali hanyalah produk imajinasi kolektif manusia yang terobsesi pada keteraturan. Kita ingin segala sesuatu sesuai rencana, sehingga ketika realitas berbeda, kita menamainya sial. Padahal dunia tidak pernah berjanji tunduk pada kemauan kita. Kesialan lahir karena kita ingin mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Jika saja kita bisa berdamai dengan kaos, maka kata sial tidak lagi relevan, yang ada hanya pengalaman hidup. Ada kalanya kesialan hanyalah bias memori. Kita mengingat kegagalan lebih kuat daripada keberhasilan. Satu kali jatuh terasa menutupi 100 langkah yang selamat. Maka pikiran kita menyimpulkan gue selalu sial, padahal itu sekadar distorsi ingatan. Pikiran manusia memang suka drama, dan drama itu lebih suka cerita sedih daripada kisah biasa. Maka kesialan adalah narasi yang kita tulis sendiri, bukan fakta objektif. Dalam perspektif eksistensial, kesialan hanyalah kebingungan menghadapi absurditas hidup. Albert Camus menyebut hidup itu absurd karena manusia mencari makna dalam semesta yang diam. Saat harapan bertabrakan dengan kenyataan, kita menyebutnya sial. Tapi jika kita berani menerima absurditas, justru disitulah kebebasan sejati lahir. Kita bebas memilih sikap, bebas memberi makna. Kesialan hanyalah label yang bisa kita cabut kapan saja. Kesialan juga bisa dibaca sebagai ujian ego.
Ego ingin merasa pusat dunia, ingin semua sesuai kehendak. Saat tidak tercapai, ego merasa dipermalukan, lalu ia membungkusnya dengan kata, sial. Padahal dunia tidak sedang menghukummu, ia hanya sedang berjalan apa adanya. Ego yang terlalu rapuh akan menganggap setiap benturan sebagai sial, sementara jiwa yang dewasa melihatnya sebagai latihan. Maka sial hanyalah reaksi ego, bukan kebenaran hidup. Jika dipandang lebih spiritual, kesialan adalah momen Tuhan menegur dengan cara halus. Tidak ada yang benar-benar sial jika kita mampu membaca hikmah. Ketika rencana gagal, mungkin ada jalan lain yang lebih aman. Ketika harta hilang, mungkin ada kesombongan yang harus dipatahkan. Jadi, kesialan bukan akhir, tapi peringatan. Sayangnya, banyak orang menolak membaca pesan itu, sibuk mengutuk, padahal Tuhan sedang memberi kode. Ada juga orang yang justru butuh merasa sial, karena tanpa itu ia kehilangan identitas. Kesialan jadi pembenaran untuk tidak berusaha. Menjadi alasan untuk terus tinggal di zona nyaman. Ia takut sukses, karena sukses berarti tanggung jawab. Maka ia bersembunyi di balik narasi gua sial agar tidak perlu bergerak. Di titik ini, kesialan bukan kutukan dari luar, tapi pilihan batin untuk tetap kecil. Secara filosofis, kesialan bisa dianggap ilusi bahasa. Kata sial itu diciptakan manusia untuk memberi nama pada ketidaknyamanan. Tapi apa arti sebenarnya? Bukankah yang disebut sial di satu konteks bisa jadi berkah di konteks lain? Kehilangan pekerjaan bisa dianggap sial, tapi bisa juga dianggap pintu menuju kesempatan baru. Jadi apakah benar kesialan ada? Atau hanya label yang kita wariskan tanpa pernah kita uji? Jika dilihat dari sisi psikologi, kesialan erat dengan self-fulfilling prophecy. Semakin kamu yakin dirimu sial, semakin kamu bertindak seperti orang sial, pesimis, ragu, takut mencoba. Dan karena tindakanmu negatif, hasilnya pun negatif. Lalu kamu berkata, tuh kan gue sial. Padahal itu bukan ramalan yang jadi kenyataan, melainkan kenyataan yang kamu ciptakan sendiri. Kesialan hanyalah cermin dari keyakinanmu. Kesialan juga memberi pelajaran bahwa hidup bukan tentang kontrol, melainkan respon. Kamu tidak bisa mengendalikan hujan, kegagalan, bahkan pengkhianatan. Tapi kamu bisa memilih respon. Orang yang matang tidak akan menyebut dirinya sial. Ia hanya berkata, ini bagian dari perjalanan. Dan dengan respon itu, ia menciptakan ruang untuk bangkit. Jadi kesialan hilang begitu kita berhenti bereaksi dengan putus asa. Pada akhirnya, kesialan adalah mitos yang runtuh jika kita berani menggantinya dengan syukur. Dengan syukur, bahkan kegagalan pun terasa sebagai pembelajaran. Dengan syukur, kehilangan pun menjadi penyadaran. Dunia tidak lagi tampak memusuhi, karena kita melihat setiap momen sebagai hadiah. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa gue selalu sial? Tapi apa yang bisa gue syukuri hari ini? Jawaban itu yang akan mengubah hidup.